Silakan. Nggak ada kaca ya? Rambut gue udah bagus loh. 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Enggak usah. Yani gitu boleh. Iya, saya jadi ini pembantunya Ibu Sri Mulyani. Jelas nggak suaranya? Enggak. Halo, nama saya Steven. Saat ini kesibukan saya adalah seorang accountant di perusahaan manufaktur. Oke, perkenalkan, nama gue Mindri. Kesibukan sekarang itu mungkin kerja di perusahaan keuangan. Siap ya. Yuk, mantap. Halo teman-teman, nama gue Randy. Namaku Angelina Putri, biasa dipanggil Angel. Kesibukan sehari-hari saat ini masih menjadi karyawan di bidang teknologi. Seberapa besar lu sayang sama diri lu sendiri? Seberapa besar ya? Kalau untuk saat ini sudah lebih sayang dibanding beberapa tahun yang lalu, karena memang kesadaran untuk mencintai diri sendiri ternyata justru gue dapetin ketika di masa-masa pandemi. Ya mungkin secara umum ya gue sayang atau menghargai, gue bersyukur dengan diri gue sih. Karena ya kalau dibawa secara rohani kan ya Tuhan juga udah ngasih banyak kebaikan, Tuhan juga memberi banyak ya keluarga, pekerjaan, pendidikan, teman-teman, termasuk mungkin karakter yang di diri gua, terus cita-cita. Kalau ditanya seberapa besar, cukup lumayan lah saya mencintai diri saya sendiri. Jadi lebih mengurus diri, lebih memperhatikan diri, terus lebih menjaga diri lebih baik lagi. Jadi kalau ditanya seberapa sayang, mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat dari yang sebelum pandemi. Sebesar gue sayang sama diri gue sendiri, gue sayang banget. Kenapa? Karena Tuhan aja udah sayang gue duluan, masa gue enggak? Gitu sih. Karena kalau nggak menyayangi, artinya gua nggak puas atau gua nggak suka dengan keadaan gua, itu juga nggak berguna juga ya. Maksudnya nggak ada manfaatnya, itu akan memberatkan diri sendiri. Tapi saat ini saya lagi berusaha untuk mencintai diri saya lebih lagi gitu loh daripada sebelumnya. Tapi tentu aja lebih enak dicintai orang lain daripada diri sendiri. Aduh, kayak ini ya, kayak interview kerja ini. Saya apa positif apa negatif? Yang gue bisa banggain, waduh ini pertanyaan cukup ini ya. Butuh waktu. Mungkin kesempatan dan kemampuan yang gue punya. Maksudnya kesempatan untuk bisa terus coba banyak hal baru dan yang akhirnya bisa jadi kemampuan gue gitu. Kalau gue rasa sampai dengan saat ini, gue belum bisa banggain diri gue. Karena saat ini tuh masih banyak hal-hal yang masih pengen gue achieve, tapi masih belum berhasil sampai sekarang gitu loh. Contoh misalkan, dalam hal yang paling inilah anak muda percintaan gitu ya. Gue belum dapet sampai sekarang gitu kan. Ini gue masih berjuang banget teman-teman. Mungkin gue orangnya terstruktur sih gitu, rapi gitu. Jadi mau apa-apa tuh ya pada tempatnya, rapi, sehingga mungkin itu cukup menunjang ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan. Gue bangga semuanya. Jadi memang semuanya gue bangga, gue mensyukuri apa adanya, dan memang gue suka diri gue apa adanya. Memang pernah beberapa saat gue merasa insecure, apalagi ketika melihat orang lain, tetapi di satu sisi ternyata ada yang orang lain gak punya dan gue punya gitu. Jadi menurut gue adalah pribadi yang sempurna. Gue tahu banget, gue itu kan kalau di psikologi ya ada ya. Jadi kecerdasan orang tuh punya kekuatan di bidang apa? Ada yang saintifik, mungkin ada yang bahasa, ada yang mungkin motorik gitu ya, ada yang lain-lain lah, ruang gitu, pemahaman ruang misalnya. Gue tahu banget tanpa gue ikut tes gitu, gue itu lemah di yang namanya bahasa. Gue tahu persis gitu loh. Nah ini lagi usaha berat. Nah terus kalau dalam hal pekerjaan juga
gue masih mencari pekerjaan yang stable gitu loh, yang oke gitu loh, yang udah mantep untuk melanjutkan hidup gue lebih ini. Nah ini gue juga lagi berusaha mencari, tapi kan situasi lagi gini ya, kita semua berusaha lah gitu loh. Terus juga dalam hal relasi gitu, misalkan relasi sama Tuhan, gue juga masih belajar gitu loh, gimana bisa mempunyai relasi yang baik dan yang karib dengan Tuhan. Itu juga proses banget, jatuh bangun kan teman-teman ya. Nah itu gue juga lagi coba gitu loh, relasi sama sesama ya seperti tadi, karena gue lagi introvert, gue juga lagi pengen berjuang gitu kan, supaya bisa lebih punya banyak teman gitu kan, rasanya enak banget kalau punya banyak teman. Nah tapi jadi kalau ditanya hal yang membanggakan, gue rasa belum ada, semuanya masih proses sih, tapi gue lagi coba. Doakan saya teman-teman. Lu belum bacain pertanyaan deh. Gagal. Pernah. Gue nggak pernah ngerasa diri gue gagal. Gue hanya merasa ketika tidak berhasil mendapatkan sesuatu itu hanya belum saatnya gitu. Jadi gagal yang sampai membuat gue terpuruk itu rasanya nggak pernah ada. Jadi biasanya setelah gue gagal, gue langsung memperbaiki diri langsung untuk mencapai achievement yang lain gitu. Itu sih pernah merasa frustasi waktu juga mungkin kerja juga kok gini-gini aja gitu, terus kayak pengen mempelajari hal baru. Jadi pernah itu dalam kondisi yang ya itu kayak merasa gue positifnya gue keahlian gue kok gue yang gue lakukan, tapi gue kayak kurang gue harus pengen lebih improve lagi, cuman kok susah, nggak ada jalan. Nah sempat pikiran seperti itu sih. Jadi momen yang gue merasa gagal ya sebenarnya ada cukup lumayan gitu, tapi kalau gue pribadi mungkin dalam hal percintaan gue pernah mengalami kegagalan, dalam hal pertemanan gue juga pernah mengalami kegagalan gitu loh. Tapi yang sampai sekarang gue masih coba perjuangin itu ialah supaya gue bisa lebih cara komunikasi gue ke orang lain gitu loh. Gue pengen lebih bisa blend in ke orang gitu. Kadang gue merasa tuh malu, sungkan, mungkin karena gue orangnya introvert kali ya teman-teman gitu. Makanya saat ini gue masih belajar gitu. Pengalaman gue kadang kalau gue mau join suatu komunitas di tempat lain, susah banget supaya gue bisa bisa masuk ke mereka gitu. Kadang kalau gue nggak dirangkul ataupun diajak, ya gue cuma bisa diam gitu loh. Padahal gue pengen banget supaya bisa join sama mereka. Nah tapi kebanyakan yang gue coba masuk itu, gue merasa gagal di situ. Kenapa? Karena gue pengen berteman sama mereka nggak bisa, pengen jalan sama mereka nggak bisa gitu lah. Itu kesulitan gue pribadi, entah karena gue orang introvert ataupun ya persepsi diri gue sendiri, mindset gue sendiri gitu loh. Tapi itu yang lagi pengen gue coba kembangin lagi gitu loh. Gimana cara supaya kita bisa lebih bergaul sama orang, gimana cara kita komunikasi lebih baik gitu. Paling itu sih kalau dalam hal percintaan ya biasalah anak muda, you tahu sendiri lah, ya gak? Yoi. Beda, jadi mungkin di awal gue merasa gue bisa nih lewat jalan A, ternyata itu buntu dan ternyata Tuhan kasih jalan B gitu, yang baru kemudian di perjalanan dikasih dapat informasinya dan dapat kesempatan gitu. Jadi Pernah ngerasa gagal saat pastinya sih ngecewain orang-orang terdekat sih. Itu gue pernah ngerasa gagal jadi diri, maksudnya kayaknya Tuhan naruh gue di sini, kayaknya gue salah deh, gagal banget sih, itu pernah. Momen apa yang bisa pengen gue ulang? Waduh, momen yang gue pengen ulang ya banyak banget itu mah. Dari di dalam hal keluarga juga pasti kan sering gue juga merasa mungkin ada konflik lah, misalnya inilah pasti kan hubungan kan nggak bisa smooth gimana ya, tapi mungkin kalau waktu bisa diulang ya gue bisa lebih dewasa sehingga bisa misalnya dengan keluarga bisa lebih baik lagi, bisa lebih punya sifat yang lebih bisa membawa damai,
bisa yang ya punya hubungan yang lebih baik ya intinya dengan keluarga gitu dibanding maksudnya sekarang ya baik tapi tentu kekurangannya banyak gitu loh. Tapi kalau nanti ya diulang dengan mindset yang lebih dewasa, dengan yang lebih fresh gitu, ya bisa berkontribusi lebih banyak lagi lah gitu loh untuk orang-orang sekitar, untuk keluarga, untuk ya itu sih. Momen apa ya? Kalau gue sih momen apa ya? Banyak itu yang pengen gue ulang. Pertama, pasti gue pengen ngulang ke zaman gue lagi PDKT sama cewek guys. Dimana dulu gue kan penakut ya gitu kan. Nah banyak yang gue lagi pengen coba deketin tapi karena gue minder kagak jadi. Akhirnya ditembak orang, nyesek sendiri gitu kan. Terus juga pernah jadian sama orang, terus tapi mungkin gue melakukan suatu kesalahan, akhirnya putus. Nah gue juga pengen ngulang gitu sebenarnya. Tapi itu, nah terus itu ngulang itu dalam hal percintaan. Dalam hal yang lain banyak gitu kan. Dalam hal kalau orang suka bilang gue pengen punya mesin waktu gitu kan. Pengen ke zaman dulu beli emas yang banyak gitu kan. Sampai sekarang kaya jual gitu. Nah terus apalagi momen yang pengen gue ulang. Kalau yang lebih serius sedikit nih ya, kalau ke keluarga gitu kan, gue pengen coba ngulang dari masa gue sedang gitu kan, menengah, pengen lebih bisa punya waktu buat keluarga, pengen bisa menjalin keakraban yang lebih dalam gitu kan sama keluarga, biar bisa lebih harmonis lah gitu lah sampai sekarang gitu. Itu dalam hal keluarga. Terus apa ya, yang pengen gue ulang lagi itu, memperbanyak waktu bersama keluarga. Kayaknya momen kenal sama Tuhan kali ya, karena kayaknya gue waktu itu telat banget gitu. Ya nggak tahu sih Tuhan punya waktu sendiri, tapi kayaknya momen itu pengen gue ulang. Mungkin pengen lebih cepet gitu, pengen dipercepat aja sih. Cuman kan waktu itu ya masih pilih-pilih lah ya. Karena setelah gue sadarin, sepertinya ada sebagian hidup gue yang gue belum terlalu maksimalkan dengan keluarga. Jadi setelah perjalanan waktu, setelah bertemu banyak orang, banyak komunitas, banyak teman-teman dan pergaulan, yang paling inti adalah keluarga gitu. Jadi sebanyak apapun masalah kalian di luar sana, sebanyak apapun masalah kalian di dalam keluarga, tetap nomor satu adalah keluarga, karena memang mereka lah yang akan membantu kalian saat kalian sukses maupun saat kalian tidak sukses. Mungkin juga dalam hal ini relasi sama Tuhan gitu kan, ini yang lebih serius nih. Pengen coba seandainya dari waktu lebih muda ya, gue bisa lebih terjun ke pelayanan gitu kan, atau lebih sering baca Alkitab, dengerin hal-hal yang bagus gitu. Jadi gue punya relasi yang lebih baik sampai sekarang dan bisa berbuah banyak buat orang-orang, terutama anak muda. Ya enggak teman-teman? Di luar itu banyak banget. Kalian juga pasti begitulah. Ya itulah gue. Tapi gue pengen ada mesin waktu Doraemon, gue hajar kalau ada mesin waktu Doraemon. Thank you guys. Ada Tuhan dalam kacamata iman, Tuhan izinkan terjadi untuk belajar tadi ya, untuk mengimprove diri lebih baik lagi sih. Pasti ada nilai di balik itu gitu, ada nilai yang bisa diambil. Thank you. Oke, thank you teman-teman. Itu tadi cerita dari aku. Nah, teman-teman pasti punya cerita sendiri ya kan? Maka jangan lupa tonton edisi coklat yang berikutnya, oke? Sampai ketemu di edisi berikutnya. Bye-bye. Thank you teman-teman udah menyaksikan cerita gua. Terus jangan lupa ya, tonton episode selanjutnya di coklat ini. Oke? Sip. Bye-bye and stay safe and stay healthy and ya, God bless. Thank you, bye. Oke, thank you yang udah menyaksikan ceritaku hari ini. Jangan lupa tonton episode coklat yang akan datang. Bye bye, see ya. Thank you udah nyaksin ceritaku, dan jangan lupa saksikan episode lainnya di acara Coklat. Bye bye.